Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Wow, tentu semuanya sehat, bersukacita dan bergembira selalu. Apalagi hari ini kita akan sekolah minggu. Ayo, siapa yang sudah rindu sekolah minggu? Ya, semuanya pasti rindu, tapi kita sementara online dulu ya. Yang penting kalian jaga kesehatan. Nah, kita akan menyambut hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu dari terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan boleh izinkan kami untuk kami bersama-sama sekolah minggu online. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-Mu, dan saat ini ya Tuhan kami bersama-sama ingin memuji Tuhan, ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan ajarkan melalui Bapak Guru Sekolah Minggu yang akan mengantarkan firman, dan biarlah kami juga boleh dengan tekun untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Oke anak-anak, kita tahu kalau kita sakit hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita melalui obat-obatan, melalui makanan yang kita makan, melalui minuman yang kita minum. Tapi kita tetap harus berserah dan berdoa terus sama Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang memberikan kita kesembuhan. Kita akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Kalian duduk yang manis, siapkan Alkitab, siapkan mata kalian, telinga kalian untuk melihat
dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak semua, sehat-sehat semua, salam sejahtera, damai sejahtera dari Bapa di surga untuk kita semua. Salam, apa kabar? Luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena pagi ini Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kesukaan, memberikan keceriaan. Untuk apa? Untuk bersyukur dan berterima kasih. Untuk itu kita semua harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Perlindungannya, penyertaannya, dan saat ini semua sehat sehingga bisa berkumpul meskipun di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak semua, hari-hari ini kita sangat berprihatin. Bangsa dan negara kita juga sangat berprihatin. Mengapa? Karena banyak saudara-saudara kita yang kena virus corona. Ya, virus corona sangat membahayakan kehidupan kita dan anak-anak semua, terutama bagi kesehatan. Batuk-batuk, tenggorokannya gatel, ya, pernapasannya sulit, lemes. Nah, untuk itu anak-anak semua tidak perlu keluar rumah kalau tidak penting. Meskipun mungkin bosen dari bulan Maret sampai dengan hampir bulan Maret lagi. Ya, kita semua di rumah. Temannya kurang, hanya beberapa hari. Tetapi itu dilakukan untuk menjaga kesehatan kita. Untuk itu bersabarlah dan mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Anak-anak semua, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, baiklah kita tundukkan kepala, tutup mata, ya, tangannya dilipat, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, sehingga Engkau melindungi, menjaga dari tidur, dan Engkau membangunkan pagi hari dengan memberikan udara yang segar. Ajarkanlah kami untuk berterima kasih, memulai hidup hari ini dengan berdoa, dengan memuji nama Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati rohani kami, berkata-kata kepada kami, sehingga firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Jauhkan dari angan-angan pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua ini kami mohon dan kami serahkan. Amin. Anak-anak semua, cobalah buka Alkitab, ya. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Yohanes 4. Kitab Yohanes 4 ayatnya yang 49 dan 52 ayat. Ayat ini kamu hafalkan, kamu renungkan setelah itu. Untuk itu kita akan baca bersama-sama. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Anak-anak semua, Tuhan Yesus seorang guru, seorang nabi, ya, seorang yang sangat mengasihi manusia, juga mengasihi anak-anak. Ia punya kasih, punya kuasa, dan kasih dan kuasanya itu hanya untuk menolong dan menyelamatkan.
Di kota Kapernaum ya, ada seorang anak yang sakit. Anak-anak juga pernah sakit. Anak yang sakit biasanya ya tidak tahan dan menangis. Mama, mama, tolong, aku sakit, pusing, perut sakit. Apa yang terjadi? Mamanya mesti menolongnya, pasti. Kakak-kakaknya juga menolong. Tetapi semuanya menjadi susah. Jadi kalau ada yang sakit, itu semuanya juga menjadi sakit, menjadi susah dan kepingin menolong. Anak ini adalah anak seorang pegawai istana, ya, yang sedang sakit keras pada waktu itu. Ya. Bagaimana? Ia mesti ke tabib. Dibawa ke tabib tetapi tidak sembuh. Cari tabib yang satu, ke tabib yang lain tetapi tidak sembuh. Aduh, bagaimana ini? Dalam kebingungan itu ia mendengar tentang kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan, menolong orang-orang yang sakit. Ia mendengar. Oleh karena itu, pegawai istana ini berusaha mencari dan ingin ketemu Tuhan Yesus. Ya. Akhirnya ia mencari Tuhan Yesus sedang pada waktu itu di mana? Dia bertanya-tanya, ada di kota Kana, di daerah sekitar Galilea. Jadi, waduh, saya harus berjalan kurang lebih 26 kilo. Untuk menolong anaknya yang sakit, dia rela berjalan mencari Tuhan Yesus yang ada di kota Kana, dan jaraknya 26 kilometer. Kita bayangkan ya, untuk mencari seorang ya, yang dapat menolong bukan sesuatu yang mudah. Akhirnya perjalanan itu ia lakukan dengan semangat, sekaligus dengan sukacita karena harapan, punya harapan. Kalau ketemu Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus mau menolong karena ia punya sifat kasih. Dan mau menyembuhkan karena ia punya kuasa untuk menyembuhkan. Pada akhirnya perjalanan itu ditempuh dengan susah payah, meskipun dengan sukacita karena ada harapan yang menggembirakan, dan pegawai istana itu bertemu. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar. Apa yang diajarkan? Bagaimana manusia itu saling mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, supaya hidup itu ada ketenangan. Supaya hidup itu ada damai sejahtera. Supaya hidup itu ada saling tolong menolong. Maka setelah berdesak-desakan, akhirnya ia sampai ke depan dan ia mengatakan, Tuhan, datanglah ke rumahku sebelum anakku mati, karena anakku sakit keras. Tuhan Yesus mendengar dengan baik. Tuhan Yesus memperhatikan dengan baik permohonannya itu. Apalagi permohonan itu didasarkan oleh percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menolongnya. Maka jawab Tuhan Yesus aneh. Bukan Tuhan Yesus terus datang ke rumah, tidak. Tetapi ia berfirman, pergilah, anakmu hidup. Aneh. Mestinya
Tuhan Yesus itu digambarkan setelah ada permohon, datanglah ke rumahku. Tuhan Yesus datang, ya toh? Setelah di sana ya memeriksa, ya, mendoakan dan menyembuhkan, tetapi kok tidak seperti itu. Tuhan Yesus yang punya kuasa itu mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Nah ini. Tetapi keanehan itu dianggap tidak sesuatu yang mengherankan. Orang atau pegawai istana itu sangat percaya apa yang dikatakan Tuhan. Maka akhirnya dia tidak berpikir panjang. Setelah mengucapkan terima kasih, maka pegawai istana itu segera pulang dengan sukacita bahwa firman itu yang menyelamatkan. Firman yang dipercaya ini menjadi harapan bahwa anaknya pasti hidup dan tertolong. Anak-anak semua, apa yang terjadi di tengah jalan? Ya, di tengah jalan itu ia bertemu dengan sanak saudaranya. Dan ia bertanya, mau kemana? Mau memberitahu bahwa anakmu telah hidup. Aneh anak-anak semua. Kok bisa terjadi? Pegawai istana itu bertanya, kapan ia bangun? Kapan ia sehat kembali? Maka apa yang terjadi? Hamba-hambanya mengatakan kira-kira pukul 1 siang. Pegawai istana itu heran, sangat heran. Pada pukul 1 siang ketika ia ketemu dengan Tuhan Yesus, dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu tepat pada pukul 1 siang. Bukan kebetulan. Tetapi itu semua terjadi karena rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu sangat baik bagi anak-anaknya. Tidak ada rencana yang tidak baik. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk anak-anak, untuk kita semua adalah rencana yang sangat baik, harapan yang baik. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang menyelamatkan. Anak-anak semua, dari sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sangat peduli terhadap setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Untuk itu kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Kita harus belajar dari peristiwa ini anak-anak semua. Meskipun di rumah, belajar di rumah, tetapi anak-anak selalu membaca firman Tuhan. Anak-anak harus suka berdoa, karena di dalam Tuhan Yesus ada harapan pertolongan. Termasuk di dalamnya virus corona yang sedang terjadi. Manusia hanya berusaha, tapi kasih dan kuasa Tuhan yang menentukan. Untuk itu percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa Ia sanggup menolongnya. Di dalam diri Tuhan Yesus ada kasih dan kuasa yang sanggup menolong kita semua. Berbahagialah kita semua anak-anak percaya kepada Tuhan, yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, dan yang suka belajar akan firman-Nya, yang suka berdoa, demikian pula saling mendoakan. Berbahagialah kita semua. Selamat belajar, selamat menghafal 2 ayat dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk mengerti, ajarkanlah kami untuk selalu suka berdoa,
mengasihi orang tua, mengasihi sesama. Demikian pula meskipun belajar di rumah, belajar dengan sungguh-sungguh sebagai anak-anak yang menghormati orang tua dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus semua ini kami mohon dan kami serahkan. Amin. Oke, tiba saatnya anak-anak semua untuk mengumpulkan persembahan. Persembahannya boleh taruh di amplop, ditulis ya, untuk sekolah minggu gitu ya. Boleh dititipkan mama papa waktu ke gereja atau dititipkan di tempat Ibu Dewi dan Pak Ori di kantor gereja. Oke ya, kita akan iringi persembahan kita dengan menyanyi Kuberi Persembahan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami dalam bekerja, agar mereka juga bisa bekerja dengan baik dan bisa memberikan persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, kita akan tutup ibadah pagi ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini Tuhan telah menuntun kami, telah memimpin kami dalam kami ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari, apa yang kami dengarkan, apa yang kami lihat, boleh kami nyatakan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami hari-hari yang akan kami lalui, sehingga minggu depan kami akan bersama-sama dengan teman-teman kami sekolah minggu online kembali. Terima kasih Tuhan, amin. Sekolah minggu online sudah selesai. Jangan lupa ada tugas dikerjain ya. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi di sekolah minggu online berikutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan, pakai masker ya, cuci tangan, dan tetap di rumah. Kalau tidak penting, tidak usah pergi-pergi ya. Di rumah saja, kita jaga kesehatan bersama. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.